Kalau suka dukanya supir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu. Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak tidak dibayar. Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti mas. Sebenarnya kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu mas. Kita kerja nggak ikut orang mas, merdeka mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri mas. Pikiran saya dulu itu, waduh bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Ini cuman 800 meter mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali mas. Berarti ratusan ya setahun ya mas? Alhamdulillah mas. Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa mas dari 40 itu? Ya sekitar 30-an mas. Assalamualaikum, nama saya Herman Velani dari Hex Farm, Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Saya awal terjun di dunia melon itu mulai 2020 mas. Pas bangunnya itu waktu pandemi itu mas. Saya tertarik di melon karena usia panennya yang singkat mas. Sebelumnya saya kan tanam jeruk, ini perkebunan jeruk yang saya rubah ke melon. Kalau jeruk itu kan dalam 1 tahun itu kan 1 kali panen. Kalau melon bisa 3 sampai 4 kali. Kalau keuntungan jelas melon mas, apalagi melon-melon premium begini mas. Kayaknya pasar itu lebih stabil, jadi nggak ada fluktuatif harga. Jadi kita market sudah nerima barang kita. Asalkan barang kita bagus mas, berapapun market akan menyerapnya. Dulu jeruk ini dengan luasan lahan sekitar 3.000-an meter, itu dalam 1 tahun tuh saya sekitar 35 jutaan dapat itu. Itu 1 tahun sekali. Sedangkan dengan ukuran yang ini cuman 800 meter mas, saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali mas. Berarti ratusan ya setahun ya mas? Alhamdulillah mas. Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa mas dari 40 itu? Ya sekitar 30-an mas. Kalau modal awal memang agak besar mas, karena kita harus membangun greenhouse juga dengan segala perantinya, mengeluarkan modal yang lumayan besar mas. Tapi insya Allah akan terbayar dengan 2-3 kali panen sudah bisa BEP. Ya kalau di saya di seribuan meter lah. Kalau kita mau terjun langsung sekalian 1000 meter. Kalau untuk skala hobi, istilahnya mau mengenal tanamannya nggak apa-apa, tapi jangan besar dulu. Memang perlu juga pengenalan karakter, butuh keuletan juga kalau untuk melon ini, beda ya dengan tanaman yang lain. Karena dia masa tanamnya itu singkat, juga dia perlu perhatian yang ekstra juga. Ya harus kita pahami mas untuk karakter tanaman, karena beda jenis tuh beda karakter juga mas, beda perawatan juga. Ada dia yang tahan istilahnya dengan jamur, segala jamur itu. Ada juga yang rentan, istilahnya kita harus bisa pintar-pintar juga, jeli juga untuk memilih varietas yang cocok di daerah kita. Untuk ini jenis kirin, ini sebetulnya dikembangkan di Cina mas, tapi sekarang lagi booming. Kirin ini masuknya di jenis Hamiquia, Golden Hamiquia, jadi istilahnya varietasnya. Kebetulan ini sudah tanam beberapa varietas mas, cuma saya lebih cocok ke ini. Jadi untuk pembesarannya, pembentukan net dan pemanisan buah lebih gampang di tempat saya mas. Dulunya ini tanah mas, saya nggak pakai polybag ini. Awal tanam itu saya mengalami banyak kegagalan. Jadi dulu pertama tanam itu sudah kena di akar gada penyakitnya mas. Ini kan tanahnya agak-agak berpasir, jadi itu kena serangan akar gada. Pertama nggak parah mas, tapi semakin lama itu semakin menyebar. Sampai saya 5 kali tanam mas di tanah itu. Dan saya di 5 kali tanam itu cuma kembali modal. Akhirnya saya beranikan diri untuk beralih ke sistem vertigasi. Jadi sistem vertigasi itu dia sistemnya itu untuk pengairannya menetes mas. Jadi dia dipakai media tanam kokopit full, dia pengairannya tetes dengan terkontrol mas. Jadi untuk sehari itu kita mulai awal tuh 4 kali siram, nanti di usia agak tua gini udah 8 kali siram. Jadi termanajemen mas untuk penyiramannya gitu. Kita sesuaikan gitu untuk nutrisi juga kebutuhannya. Jadi kita penuhi karena media kokopit ini kosong istilahnya mas, nggak ada nutrisi.
nutrisinya. Beda kalau di tanah ada nutrisinya. Jadi kalau di tanah memang lebih murah tuh untuk nutrisinya, untuk pemupukannya itu. Saya sebelumnya itu sopir mas, pariwisata. Kebetulan waktu itu kan pariwisata terpuruk mas, nggak ada. Jadi saya beralih ke ikut proyek di Pekanbaru. Alhamdulillah itu selama di sana 7 bulan, itu nggak gajian juga mas. Kebetulan si teman saya ini, dia terkena ini mas, judi online mas. Jadinya bangkrut habis-habisan. Jadi saya sarankan untuk semua teman-teman, semua jauhi mas itu mas. Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak tidak dibayar. Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti mas. Kalau itu istilahnya akomodasi ada mas. Biasanya kita kalau selesai proyek baru kita ketualan untuk gaji. Tapi kalau untuk akomodasi apa semua sudah ditanggung. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya juga ini mas. Kok senekat itu? Mungkin kalau orang kepepet ya mas. The power of kepepet ini saya. Jadi waktu itu ada temen yang kebetulan satu komunitas itu menanam jeruk, Mas Fendi. Itu kan dulu saya pernah main ke sana mas. Terus terakhir dia posting melon di greenhouse. Jadi saya tertarik. Jadi saya ke sana untuk menanyakan istilahnya cara budidaya, terus umur panen dan lain-lain sebagainya. Akhirnya setelah saya kumpulkan data, akhirnya saya beranikan mas. Saya yakin. Yang membuat saya yakin, istilahnya kalau misalkan ini baik untuk saya, ya saya berdoa aja mas. Kalau memang ini terbaik untuk saya, ya minta tolong dipermudah. Tantangannya banyak mas, terutama kalau kita memang awam itu mas ya, kita nggak tahu kayak ini standarnya ini nggak masuk standar mas. Kalau orang yang udah profesional gitu, greenhouse ini kan terlalu pendek mas, aliran udaranya kurang, sirkulasi udaranya kurang bagus dan lain sebagainya. Makanya ya untuk teman-teman yang belum bikin greenhouse, yang mau bikin greenhouse, usahakan untuk memikirkan ketinggian bangunan dan lain-lain sebagainya, karena akan berpengaruh juga ke produktivitas mas. Ya alhamdulillah mas, karena ini kan sudah bertahun-tahun jadi saya untuk ini butuh penyesuaian mas. Jadi dengan iklim dan cuaca yang ada di sini, dengan panas yang begini, saya kondisikan mas. Jadi saya nyari gitu. Untuk pemula yang lainnya, jangan patah semangat. Kalau misalkan mengalami kegagalan atau apa, tetap usahakan mencari yang terbaik. Kita pahami tanaman kita agar mendapatkan hasil yang bagus. Cara merawat yang terbaik, ya kita harus memahami mas, memahami karakter tanaman. Karena varietas satu dengan varietas lain itu belum tentu sama. Jadi kalau bisa usahakan menanam untuk varietas itu untuk selalu konsisten. Kalau misalkan jenis-jenis kayak kirin ini ya, terus saja tanam kirin sampai dapat nanti mas. Saya dapat karakternya atau permintaannya seperti apa, kebutuhan airnya sehari berapa, nutrisinya berapa, gitu mas. Jadi nanti semakin lama kita akan semakin hafal mas. Untuk karakter tanaman ini. Kalau ini nutrisi sehari 3 kali mas dengan 300 ml per kali siram, lainnya itu air biasa, istilahnya air baku aja. Ini sekitar 600 meter mas, ini yang saya kasih polybag. Untuk nutrisi kita pakai Micmac mas, kebetulan itu produk saya sendiri mas. Jadi saya analisa untuk setiap penanaman, itu kebutuhan nutrisinya, terus komposisinya, terus kita perbarui mas, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dulu awal tanam ya nggak bisa sebagus ini mas. Jadi terus kita belajar juga dari teman-teman yang lain itu, masukan-masukan dari lainnya itu. Jadi ya kalau melon tuh nggak ada istilahnya petani yang mahir itu nggak ada mas kalau bagi saya. Saya juga masih belajar mas. Setiap tanam itu tetap ada pelajaran baru yang harus yang kita dapat gitu. Kalau komposisi itu biasanya gini mas. Nutrisi itu belum tentu mas. Dengan komposisi yang sama itu kita aplikasikan di sini dengan di tempat lain tuh hasilnya belum tentu sama mas. Karena kembali lagi ke air baku. Jadi ya usahakan kalau meracik sendiri mas, disesuaikan dengan air bakunya itu. Itu kan AB-mix mas, jadi ada kalsium nitrat, ada potasium nitrat, terus magnesium sulfat, terus ada 16 unsur mas di situ mas. Makro, terus makro majemuknya, makro mikronya juga komplit mas di situ. Sekarang kan udah terbuka mas. Juga ada pelatihan-pelatihan untuk meracik AB-mix. Jadi saya ngikutin itu mas sambil belajar. Uji cobanya itu berapa lama mas sampai ketemu formula terbaik? 2 tahunan ini mas. Jadi saya otak-atik untuk ketemu yang formula yang tepat. Cek 1 2 3.
Cek 1, 2, 3. Sayang semuanya, kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan. Kita menginginkan bisnis yang minim resiko, bisnis yang legal, yang lancar, berkah. Otomatis kita senang, bos senang, tim pun senang. Demi perubahan lebih baik, pilih pecah legal. Coblos pecah legal. Ngurusin apa-apa di negara ini susah banget, ribet semuanya. Apalagi ini pajak tiap tahun naik. Saya berjanji, pembuatan legalitas hukum usaha, pembuatan PT, CV, BPOM, akta pendirian usaha, hingga urusan perpajakan, semua satset, langsung beres tanpa ribet. Bukan nomor-nomor saja, segera hubungi kontak Pecah Legal untuk konsultasi gratis. Terus terang saya kalau keuntungan alhamdulillah sudah ada. Sebenarnya kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu mas. Kita kerja nggak ikut orang mas, merdeka mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri mas. Apalagi dulu pekerjaan saya sebagai sopir mas ya. Saya berpikir dalam hati, nggak mungkin mas, saya sampai tua itu tetap hidup di jalan itu mas. Jadi dulu itu nggak ada mas dalam pikiran saya itu untuk terjun di pertanian itu nggak ada mas. Pikiran saya dulu itu, waduh bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini alhamdulillah mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Kalau kita hasil panen bagus tuh kita nggak susah kok mas. Kalau hasil panen kita bagus ini pasar tuh akan menerima mas. Malah istilahnya pedagang-pedagang itu nyari kita. Tapi kebetulan mas, saya mulai awal jadi ikut di tempatnya Mas Payendi mas di Blitar itu. Jadi ya sampai sekarang pun ya masih di sana mas. Jadi untuk penjualan tetap di sana. Sebetulnya banyak mas kalau kita nggak usah mikir lah. Kalau untuk penjualannya hasil kita tuh selama hasil ini bagus, buah kita tuh bagus, nggak bingung mas. Ya memang dulu awal-awalnya juga ini nonton YouTube juga. Terus sampai teman saya nggak yakin mas, kalau kita nggak bisa menyaksikan sendiri di kebun, gimana pengelolaannya, gimana perawatannya itu. Jadi ya saya kebetulan nyari-nyari info yang ada di daerah Blitar Selatan mas. Ya akhirnya saya main ke sana, sampai kadang-kadang di sana itu menginap juga mas. Jadi saya pengen belajar, pengen bisa. Artinya ya kita kalau memang mau bener-bener bisa ya harus berjuang lah istilahnya mas. Kalau SOP sih kurang lebih saya rasa sama mas di tempat-tempat lain juga itu. Iya pokoknya ya kita perhatikan aja pertumbuhannya aja mas. SOP itu enggak sakok kok. Istilahnya kita harus di tempat saya dengan tempat lain tuh belum tentu sama mas. Kita harus kondisikan istilahnya dengan iklim mas. Juga panasnya, istilahnya kelembapan juga itu mas kan berpengaruh juga. Kalau SOP itu di tempat saya dengan tempat lain tuh ya kurang lebih sama lah mas. Di sini nih saya ada 3 metode mas. Ya ada di vertigasi, saya juga belajar juga untuk NFT. Alhamdulillah gagal. Karena ya itu tadi mas, faktor panas mas. Jadi kalau siang tuh air di nutrisi itu terlalu panas mas. Oksigen yang terlalu kurang, jadi akarnya bisa berkembang. Dan kebetulan juga kemarin mati lampu agak lama dan saya nggak punya backup. Yang satu lagi di soil mas, jadi di tanah. Semua itu ada plus minusnya mas. Saya paling suka di tanah mas dulunya mas, di soil. Karena di soil itu irit mas, irit di nutrisi. Otomatis dia nutrisi ini lebih irit mas, jauh dibandingkan dengan metode vertigasi ataupun NFT. Untuk produktivitas, istilahnya tonase, itu bisa digenjot mas. Untuk kekurangannya itu ya itu mas, kalau di soil itu misalkan di NFT atau di vertigasi ini setahun bisa 4-5 kali. Kalau di soil itu paling 3-4 kali mas untuk masa tanamnya itu ya. Kalau NFT itu bagus mas, di pertumbuhan itu bagus. Istilahnya dia dengan di soil mas ya. Untuk penanaman di hari yang sama itu mas ya. Mungkin bisa panen itu lebih cepat di NFT mas. Untuk masa tanam, dia lebih cepat mas, pertumbuhannya lebih bagus. Asal sesuai dengan yang diperlukan di NFT. Tapi di NFT itu perlu istilahnya orangnya yang telaten mas. Kalau saya ini kan karena saya kerjain cuma berdua sama istri, jadinya ya waktu saya kurang untuk perhatikan di NFT itu. Terus ya karena nggak sesuai inilah di GH saya itu, jadi gagal. Mungkin saya kurang bisa menguasai ilmunya mas. Kekurangannya yaitu
kalau ada penyakit tular akar, istilahnya penyakit di akar itu akan menyebar ke semua mas. Kalau di gini kan enggak mas. Kalau dia cuma satu ya, yang satu polybag ini aja mas yang kena. Kalau di NFT semuanya kena. Kalau di vertigasi ini kelebihannya itu ya itu mas. Kalau ada penyakit tular tanah, dia yang kena cuma satu polybag ini mas yang kena. Yang lainnya akan aman. Kalau kekurangannya itu kita harus rajin-rajin untuk mengontrol dripnya ini mas. Kadang-kadang tersumbat. Jadi perawatan berkala kita harus menyisir mas. Jadi kita lihat mana yang buntu harus kita perbaiki gitu mas. Kalau suka dukanya supir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu. Itu momen pas lebaran mas. Pas jadi lebaran 1 hari itu sampai lebaran 5 hari itu, ini non-stop saya. Jadi pulang, ganti baju, berangkat lagi, gitu terus mas, sama 4 hari itu. Menurut Mas Hirman paling berat menjalani waktu momen apa mas? Momen awal tanam melon ini mas, karena saya ilmu masih ya nol, ibaratkan nol mas, pengetahuan nol. Jadi saya semai itu aja sampai salah mas dulu. Jadi saya terbalik, akar tuh di atas mas. Itu awal-awalnya, jadi saya nggak pengetahuan nol sama sekali di melon tuh nol. Jadinya saya tanya-tanya mas. Jadi ada kenalan, mungkin ngeliat YouTube juga mas, ini tanya-tanya juga di situ juga. Jadi banyak saya bertanya ke mereka-mereka yang dulu sudah pernah bertanam duluan gitu untuk penyakit-penyakitnya atau ininya. Jadi ya banyak-banyak kita belajar mas. Sampai sekarang pun saya masih belajar mas. Ada juga yang saya tanyain itu malah awal-awal istilahnya kalau berangkatnya dulu-duluan saya. Cuma karena saya lihat itu hasilnya dia itu lebih bagus mas. Jadi ya tetap saya bertanya juga mas. Karena makanya itu ya kalau kita berbudidaya melon gini nih istilahnya nggak ada mas. Istilahnya saya guru atau saya master gitu. Saya tetap belajar mas. Walaupun itu dibiarkan pemula gitu. Tetap saya anggap kayak guru juga. Ya kalau dibilang rugi nggak sih mas. Cuma balik modal gitu. Karena terkena dulu itu akar gada mas. Parah dulu mas. Di sini ini 1.600 tanaman itu yang bisa bertahan di akar itu cuma 40% sampai 50% aja mas. Yang lainnya itu nggak panen mas. Jadi akar gada itu di akarnya membengkak mas. Club root istilahnya di akar gada. Dia akan kelihatan kalau melon sudah besar mas. Memasuki kalau melon begini ini yang berat kan masa-masa pembentukan net dan pemanisan. Pengisian buah itu mas. Jadi di awal tuh nggak bakal kelihatan mas. Dia akan kelihatan kalau sudah di pembentukan net dan pemanisan. Pasti akan bertumbangan mas kalau kena akar gada. Kalau akarnya bermasalah itu mas. Karena itu masa-masa berat bagi tanaman untuk bertahan mas. Karena butuh banyak-banyaknya asupan nutrisi. Sedangkan dia butuh banyak asupan nutrisi, akarnya nggak bisa bekerja mas, nggak bisa mencukupi. Akhirnya dia layu. Kebetulan saya berdua mas sama istri saya. Cukup mas. Tapi untuk momen-momen tertentu mas, kita membutuhkan orang untuk polinasi dan untuk penggantungan buah aja mas. Kalau untuk lainnya cukup mas, berdua aja. Kebetulan ini kan ada 1.800 meter. Ya alhamdulillah mas. Alhamdulillah mas. Ini belum mas, ini masih tanahnya orang tua kebetulan. Ya bagi yang mau berbudidaya melon, pesan saya untuk mempelajari tanahnya mas. Istilahnya kalau yang di soil mas ya, untuk sering-sering bertanya ke yang duluan menanam mas. Istilahnya tantangannya apa aja. Kayak yang tadi saya utarakan tadi itu, kebetulan tanah saya itu berpasir. Kebetulan juga di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang lain itu yang tanahnya konturnya berpasir mas. Itu kendalanya sama juga mas, di akar mas. Jadi usahakan pelajari dulu karakteristik tanahnya itu. Jangan sampai kejadian yang saya alami itu sampai alami juga gitu loh. Jangan berharap terlalu tinggi mas gitu loh istilahnya. Kalau sudah ada greenhouse pasti berhasil, pasti ini ekspektasinya jangan ditinggikan. Dulu saya gitu juga mas. Kalau sudah di ini nggak perlu nyemprot, nggak perlu ini, ternyata salah mas. Tetap ada perawatan juga, tapi minim mas. Nggak kayak di open field gitu loh. Juga yang sudah menanam juga mengalami kendala. Istilahnya mungkin yang masih di soil. Jadi sekarang itu ada alternatif lain, bisa melalui verifikasi tetes atau NFT. Jadi mungkin bisa bertanya-tanya ke mereka yang sudah melakukan penanaman di sistem verifikasi atau NFT mas. Jangan pantang menyerah mas. Kalau sudah melakukan pembangunan greenhouse, jangan dibiarin aja mas. Istilahnya kalau gagal di tanah itu jangan menyerah. Ada alternatif lain yang masih bisa kita lakukan. Saya Hirman Velani dari Hexfarm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.